Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kelas 11 farmasi. Oke. Setelah kemarin selesai dengan persamaan kuadrat, kita hari ini belajar tentang fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat itu yang seperti gimana? Nah, hampir sama dengan persamaan kuadrat, tapi kita ini nanti mensubstitusikan nilai X-nya. Nah, kalau persamaan kuadrat kemarin bentuknya kan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Kalau fungsi kuadrat ini Fx sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Dengan A tidak boleh sama dengan 0. Dan A, B, C anggota bilangan real. Nah, untuk menggambar grafik fungsi kuadrat pada koordinat kartesius, lambang Fx-nya ini diganti dengan Y. Di kartesius kan ada sumbu X dan sumbu Y. Nah, Fx ini sebagai Y. Nah, variabel X ini disebut variabel bebas dan variabel Y disebut variabel terikat. Karena nilai Y itu tergantung dengan besar nilai X. Nah, maka X itu bebas. Lanjut ke cara menggambar fungsi kuadrat. Nah, langkah-langkahnya yang pertama yaitu menentukan titik potong dengan sumbu X. Nah, artinya menentukan titik potong dengan sumbu X. Nah, ini kan kartesius. Nah, menentukan ini perpotongannya di mana nanti. Nah, perpotongannya di mana dengan sumbu X. Yaitu dengan memasukkan nilai Y sama dengan 0. Kan tadi Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, Y-nya ini diganti dengan 0. Y-nya ini diganti dengan 0. Langkah kedua, tentukan titik potong dengan sumbu Y. Nah, titik potong dengan sumbu Y, misalnya di sini atau di sini atau di sini. Nah, dengan memasukkan nilai X-nya 0. X-nya nanti diganti dengan 0. X-nya ini diganti dengan 0. Yang ketiga, menentukan sumbu simetri. Nah, ini ditambahi sumbu simetri dan titik puncak. Ya, titik puncak atau titik balik dari persamaan tersebut. Persamaan yang di soalnya. Dengan cara kalau sumbu simetri itu sama X sama dengan min B per 2A. Tadi kan ada AX kuadrat plus BX plus C. Nah, A, B, dan C. Maka sumbu simetri itu X sama dengan min B per 2A. Dan koordinat titik balik atau titik puncak itu Y sama dengan min D per 4A. Dengan D itu, D ini namanya itu diskriminan. Diskriminan. Kalau yang di matrik itu kan determinan. Kali ini diskriminan. Diskriminan itu dapat dicari dengan cara B kuadrat min 4 kali A kali C. Ya, maka nanti diperoleh titiknya X, Y. X-nya dari sumbu simetri, titik baliknya dari Y ini, titik balik. Nah, sumbu simetri itu di tengah-tengahnya, misalkan bentuknya nanti gini, tengah-tengahnya gini. Nah, ini tuh di mana? Nah, itu sumbu simetrinya ini X. Y-nya di mana nanti? Y-nya di mana? Misalkan di sini. Nah, itu titik puncaknya di sini. Kalau bentuknya U, kalau bentuk seperti ini.
Titik puncaknya di sini ya. Kemudian tinggal menggambar grafiknya, memasukkan nilai-nilai titik-titik yang sudah ditemukan tadi. Oke, contoh. Gambarlah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 4X min 5. Nah, langkah yang pertama yaitu menentukan titik potong dengan sumbu X, di mana Y-nya diganti dengan 0. Y-nya ini diganti dengan 0. 0 sama dengan X kuadrat min 4X min 5. 0 sama dengan, biar tidak bingung, saya tulis di belakang. Ya, kan sama saja. Kemudian langkah selanjutnya yaitu sama dengan menyelesaikan persamaan kuadrat kemarin dengan faktorisasi. X kuadrat, maka sini X, negatif 5. Maka negatif 5 dan plus 1. Negatif 5 dikali 1, negatif 5. Negatif 5 ditambah 1, hasilnya negatif 4. Sama dengan 0. X min 5 sama dengan 0, atau X plus 1 sama dengan 0. X sama dengan 5, atau X sama dengan negatif 1. Nah, maka titik potong sumbu X ada 2, yaitu Y-nya tadi kan 0, maka X-nya 5 nih, 5,0 dan negatif 1,0. Y-nya kan 0 ini tadi. Oke, sudah ketemu 2 titik, 5,0 dan negatif 1,0. Kemudian menentukan titik potong dengan sumbu Y dengan cara mengganti nilai X dengan 0. Nah, X-nya ini diganti dengan 0. Berarti Y sama dengan 0 kuadrat, 4 kali 0, negatif 5. Atau cara gampangnya, kalian tutupi aja yang ada X-nya ini. Tutupi, maka tinggal ini saja. Nah, tinggal negatif 5. Kan ini 0 kurangi 0 kurangi 5 kan berarti negatif 5. Maka diperoleh titik potong sumbu Y adalah X-nya 0, Y-nya negatif 5. Oke. Nah, langkah selanjutnya menentukan sumbu simetri dan koordinat titik balik. Ini tadi dari soalnya diperoleh A sama dengan 1. B-nya ini negatif 4. C-nya negatif 5. Sama dengan, maka X sama dengan min B per 2A. Min B-nya berapa? Negatif 4 per 2 kali 1. Negatif jadi positif, 4 per 2 sama dengan 2. Min D. D tadi rumusnya apa? B kuadrat min 4AC ya. Aduh. D tadi kan B kuadrat min 4AC ya. B kuadrat, maka B-nya min 4 pangkat 2 dikurangi 4 dikali A-nya 1 dikali C-nya negatif 5 per 4A, 4 kali 1. Minnya saya tulis dulu, min 4 pangkat 2, 16. Min 4 dikali 1 dikali min 5, maka plus 20. Kemudian 4 kali 1, 4. Min 16 tambah 20, maka 4 per 4 sama dengan 1.
Sumbu simetrinya adalah tadi berapa? 2. Dan koordinat titik baliknya maka 2,1. 2-nya diperoleh dari X-nya ini. Oke. Nah, kita gambar. Nah, ini tadi kan ini sumbu simetri ini. Namanya sumbu simetri. Sumbu simetri. Kemudian ini tadi titik potongnya min 1,0 di sini. Di sini berapa tadi? 5,0. Ya, titik baliknya berapa tadi? 2,1. Oke. Maaf tadi ada yang salah menghitung. Ini min-nya ini kan di luar. Min-nya kan di sini. Ini tadi min-nya kan di sini. Nah, hasilnya D ini tadi kan, ini itu hasilnya kan min 4 kuadrat 16. Min 4 dikali 1 dikali min 5 maka plus 20 sama dengan 36. Maka di sini 3 min, di sini 36. 36 dibagi 4 berarti 9. Berarti ini hasilnya min 9. Min 9. Maaf ini tadi ada keliru. Min 9. Oke. Nah, maka ini tadi titik puncaknya adalah 2, negatif 9. Ini titik potong terhadap sumbu Y tadi berapa? 0, negatif 5. Oke. Saya. Tadi yang kita cari kan ini, dan ini. Nah, kalau di sini ada 1 dan min 8. Nah, ini apa? Ini itu hanya bantuan ya, bantuan. Titik bantuan biar menggambarnya bisa apa? Bisa pas. Gitu. Kan tadi Y sama dengan X kuadrat min 4X min 5. Maka disubstitusikan 1. X-nya ini 1. X-nya 1. Maka 1 kuadrat min 4 dikali 1 dikurangi 5. Y sama dengan 1 min 4 min 5. Maka 1 min 9. Y sama dengan min 8. Maka di sini 1, min 8. Nah, itu hanya bantuan saja biar menggambarnya pas. Semakin banyak bantuannya gambarnya semakin pas. Jadi menggambarnya itu kanan dan kiri itu sama. Sumbu simetri ini itu tengah-tengah. Nah, gini. Set. Nah, itu ini tuh di tengah-tengah. Berarti ini dan ini itu sama. Ya, enggak, kalau pas ya gini. Nah, jadi sama. Jadi nanti kalau fungsi kuadrat itu bentuknya U dan N. Bentuknya. Kalau tidak U ya N gini. N gini. Nah, itu. Nah, nanti kita akan pelajari kenapa kok bisa U, kenapa bisa N di pertemuan berikutnya. Nah, oke, demikian nanti tolong dikerjakan tugasnya. Hanya mungkin 2 soal. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.